Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salam saya yang kedua. Yang jawab salam yang kedua mudah-mudahan naik haji umroh. Mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, melimpah, manfaat. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo, yang janda-janda, yang duda-duda, yang masih semangat mau kawin, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang baik-baik. Yang lagi belajar ilmu agama, ilmunya berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang ketiga, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya yang pertama, ibu-ibu yang di luar dan yang di belakang sana, suara saya jelas atau tidak? Jangan saya panjang-panjang ceramah, nanti ditanya apa yang diceramahkan Habib, tak tahu apa yang Habib itu ngomong. Jelas? Yang kedua, apa yang saya sampaikan, dengarkan, catat, ingat baik-baik. Nanti di akhir ceramah saya akan tanyakan beberapa pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dicatat, diingat baik-baik. Tadi kata sambutan pantun, dua-duanya pantun. Maka biar pas, saya pun pantun, gak setuju? Orang-orang lain kalau mau jadi cakep ganteng beli skincare kan macam-macam. Kalau orang Pontianak nih kalau mau cakep bukan bayar pantun ya dia. Betul? Naik haji ke tanah suci. Cakep. Ulangi, naik haji ke tanah suci. Jangan lupa ziarah Nabi. Malam ini kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan di surga berjumpa lagi. Alladzi akramana bi sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada orang-orang tua. Saya duduk di atas. Tadi yang jemput saya Ustaz Musawifin tanya sama saya, Beb mau pakai kursi kan enggak? Saya bilang, saya kalau ceramah disediakan orang kursi, saya duduk menghargai orang yang naruh kursi. Tapi kalau tidak dikasih kursi, saya berdiri, saya masih kuat. Jadi kalau tidak dikasih kursi, tidak apa-apa saya berdiri. Tapi karena ini udah ada kursi, sian yang udah ngangkatnya, jadi saya duduk. Makanya saya minta maaf nih sama yang tua-tua, mohon maaf, doakan saya mudah-mudahan berkah selalu, selamat dunia sampai akhirat. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang melimpahkan nikmatnya yang tak terhinggas kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tak mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Kalau ranting-ranting pohon itu dijadikan pena, air dijadikan tinta, tidak mampu menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Apa kata para ulama? Kalau menghitung nikmat Allah saja tidak mampu, apalagi mau mensyukuri semuanya. Menghitungnya saja tidak mampu saking banyaknya. Tapi kata Nabi Muhammad di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya seorang hamba akan digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar dengan dua perkara. Catat, ingat baik-baik. Seorang hamba akan dijadikan hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar dengan dua hal. Satu, dari kita. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad SAW itu punya seorang cicit namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain. Beliau itu sehari semalam sholat sunnahnya 1000 rakaat. Gimana kita mau melawan itu? 100 rakaat aja susah. Beliau sehari semalam 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau selama 40 tahun dari Isya sampai subuh wudhunya tidak batal. Jadi sholat subuh pakai wudhunya Isya 40 tahun. Apa yang beliau buat dari Isya sampai subuh sampai wudhunya tak batal? Apakah ngentak kepala 6 gaplek? Apakah main catur? Apakah main remi? Apakah duduk warung kopi? Tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun dari Isya beribadah sampai subuh. Nah, kalau kita lihat-lihat seperti itu, apa yang mau kita sombongkan? Jauh sekali amal ibadah kita. Makanya kata Nabi Muhammad, urusan akhirat lihat yang dia. Biar apa? Biar tak sombong dengan amal soleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan dunia lihat yang di bawah. Maksudnya biar kita ini bersyukur. Alhamdulillah punya sepeda motor, bersyukur. Ada orang pakai sepeda. Udah untuk sahabat. Udah cukup. Punya sepeda motor, alhamdulillah. Ada orang pakai sepeda, betul? Pakai sepeda, alhamdulillah. Ada orang jalan kaki. Jalan kaki pun alhamdulillah. Maaf, ada orang tak punya kaki, betul? Tak punya kaki pun alhamdulillah. Ada orang terbaring di kasur tak bisa bangun-bangun. Urusan dunia lihat yang di bawah, biar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari dunia banyak-banyak boleh, tapi jangan sampai dunia membuat kita tambah jauh dari Allah. Kalau dunia membuat tambah jauh dari Allah, itu sebenarnya musibah. Boleh cari dunia, tapi jadikan dunia menjadi jembatan untuk kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, idola kita, makhluk yang paling mulia, manusia yang sempurna, keringatnya lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi seluruh dunia, wajahnya lebih indah dari bulan purnama, yang kita harapkan syafaat beliau. Beliau akan pertama kali masuk surga, yang kita rindu ingin berjumpa dengan beliau, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semua angkat tangannya, angkat tangannya. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, anak istri keluarga kita, orang-orang kita sayangi, dapat syafaat Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, dapat cium tangan Nabi Muhammad, dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad, sebelum meninggal dunia dapat bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tadi
Sudah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa suaranya. Mata ngantuk jadi segar, badan lemah jadi semangat. Saking bagusnya suaranya. Masya Allah. Terkawin belum? Umur berapa? 20. Oh, terkawin. Umur 20. Suara bagus, baca Al-Quran bagus, tinting lah. Macam-macam ini boleh jadikan menantu nih. Masya Allah, sejuk hati kita dengar suaranya. Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Muka 7,5. Bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut. Tadi beliau sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayo sama-sama kita belajar malam ini. Perhatikan baik-baik, catat, ingat. Nanti saya tanya kepada dia yang mesti jawab. Subhanalladzi, maha suci Allah, yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekeliling Masjidil Aqsa. Nih, yang kami berkahi di sekeliling Masjidil Aqsa kata Allah. Jadi Allah kasih stempel bahwasanya tanah di sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Tanah mana tuh? Tanah Palestina. Berarti tanah Palestina itu tanah yang diberkahi oleh Allah SWT. Allah yang kasih stempel dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata kata para ulama, di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak kuburannya para nabi dan para rasul. Apa tujuan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepadanya, kata Allah, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Saya tadi dari rumah saya di Tanjung Raya sampai ke sini macet-macet sedikit, saya kira-kira setengah jam sampai sini. Karena saya pakai kendaraan. Kalau semut jalan kaki dari rumah saya ke sini, insya Allah sebulan kita sampai. Betul? Tapi kalau semutnya saya bawa masukkan koce, ikut saya pakai mobil dari rumah saya ke Sungai Rengas, sama setengah jam pun sampai. Kenapa? Karena dia bukan jalan sendiri, dibawa oleh saya. Nah, begitulah kira-kira Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan alias dibawa. Beliau keluar dari Masjidil Haram habis sholat Isya, pergi ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit, balik ke Masjidil Haram sebelum subuh, dan sampai satu malam. Kok bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang punya kendali semuanya. Kalau Allah mau, kun, Allah tinggal bilang kun, jadilah, bayakun, maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj, beliau didampingi malaikat paling mulia, jenderalnya malaikat Jibril alaihissalam, pakai kendaraan yang namanya Burak. Beliau sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, disambut oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Dari Nabi Adam semuanya ngumpul menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, akhirnya akan diadakan sholat berjamaah. Tapi tidak ada yang berani jadi imam, karena makmumnya bukan orang Pontianak. Ini makmumnya bukan kaleng-kaleng nih. Ini makmumnya para nabi dan para rasul, semuanya ada di situ. Nabi Muhammad diminta oleh malaikat Jibril untuk maju ke depan jadi imam. Makanya kita biasa kalau sebelum subuh, sebelum maghrib, kita dengar suara tarhim kan? Yang masjid biasanya ada. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Kan begitu kan? Itu apa lagi itu? Dan engkau maju untuk memimpin sholat. Kapan itu? Itu waktu di Masjidil Aqsa. Dilantunkanlah ketika dalam trehim itu, kata orang Pontianak trehim.
Nabi Muhammad maju ke depan, mimpin sholat, makmum di belakangnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Setelah sholat berjamaah dilakukan, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril naik ke langit. Naik langit ke satu, disambut oleh nabi dan rasul yang nunggu di situ. Naik langit kedua, begitu juga, sampailah pada langit yang ketujuh. Nah, budak kecil jangan ngomong. Yang di luar jangan ngomong. Kalau ngomong, ibu-ibu di luar, saya doakan suaminya kawin lagi. Maksudnya jangan ngomong. Yang jomblo-jomblo kalau ngomong di luar, mudah-mudahan kawin umur 45. Alhamdulillah Muhammad. Jangan tengah-tengah. Saya mana dari itu? Jadi Nabi Muhammad sampai langit ke-7, kemudian lanjut sampailah ke batas terakhir, namanya Sidratul Muntaha. Itu batas terakhir, garis finish, stop. Malaikat Jibril stop. Apa kata malaikat Jibril? Kata beliau, wahai Rasulullah, mohon maaf, sampai di sinilah batas saya untuk mengantar engkau, mendampingi engkau. Beliau tak bisa lewat lagi dah. Bayangkan, sekelas malaikat Jibril, selevel beliau, malaikat paling mulia, pembawa wahyu Allah, stop, tak bisa lewat Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi Muhammad pun melewati Sidratul Muntaha tanpa didampingi malaikat Jibril, lewat beliau. Tapi kejut dulu, saya agak gas-gas sedikit, boleh? Maklum, malam soalnya. Pohon lapar, mata ngantuk. Kalau saya ceramah pelan-pelan sendu-sendu, tidur semuanya. Betul? Jadi nanti kalau saya gas sedikit, jangan yang terkejut, biar terkanjat sedikit. Alhamdulillah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun melanjutkan melewati Suratul Muntaha tanpa didampingi malaikat Jibril. Tapi ada yang ikut Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tak bisa ikut, Pak, Bu, adik-adik tak bisa ikut. Tapi ada yang ikut Nabi Muhammad. Apa yang ikut Nabi Muhammad? Sendal beliau. Sendal Nabi Muhammad ikut lewat Sidratul Muntaha. Nabi Musa, Bu, Pak, adik-adik, dulu Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah. Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah untuk melihat Allah. Allah suruh naik ke Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, Allah suruh buka sendalnya. Kemudian ketika Allah pancarkan cahayanya sedikit saja, pingsan Nabi Musa, tak kuat. Baru melihat percikan cahaya Allah, tak kuat Nabi Musa. Nabi Musa itu tak pernah berjumpa dengan Allah, tak kuat. Tapi Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah, sendal beliau tidak disuruh lepas oleh Allah. Jadi beliau ketemu Allah pakai sendal. Bagaimana bentuk sendalnya Nabi Muhammad? Ini cincin saya ni. Ini bentuk sendal Nabi Muhammad. Ini kepala saya ni, kopiah ni. Ini bentuk sendal Nabi Muhammad. Kita taruh di kepala. Kenapa? Karena sendal beliau bukan sembarang sendal. Sendal beliau memang tak ada merek. Bukan Neckerman, Bakalolo, Ardiles, Karpil, tak ada. Ada. Sendal beliau tak ada merek. Tapi sendal beliau bukan sembarang sendal. Sendal beliau pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran pertama. Apa pelajaran pertama yang bisa kita ambil? Sendal nempel di kaki Nabi Muhammad, diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa? Kalau sendal saja nempel di kaki, dimuliakan oleh Allah, apalagi kalau nama kita nempel di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beb, bagaimana caranya, Beb, biar nama-nama kita ini nempel di dalam hatinya Nabi Muhammad? Caranya dua. Satu, cinta dan sayangi segala sesuatu yang dicintai, yang disayangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta keluarganya, kita cintai keluarga beliau. Nabi Muhammad cinta kepada sahabatnya, kita cinta dengan sahabat beliau.
Nabi Muhammad cinta sayang kepada umatnya. Kita cinta dan sayang kepada umat Nabi Muhammad. Makanya betul kata tadi itu yang mewakili kepala desa tadi, betul. Ini pemilu udah lewat. Jangan gara-gara beda pilihan, beda calon yang diusung, beda partai, kita sama umat Nabi Muhammad kelain. Jangan sampai. Kita harus bersatu karena Nabi Muhammad sangat sayang sekali kepada umatnya. Kalau kita ingin nempel di hati beliau, sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin nempel di dalam hatinya Nabi Muhammad, hidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua itu, nama kita akan ada di dalam hati beliau dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah. Ini ingat tengok baik-baik ini ya. Kita semua ini mungkin pernah belajar sifat 20 ya, dalam tauhid, ilmu tauhid itu namanya ilmu sifat 20. Salah satu sifat wajib Allah itu adalah mukhalafatu hawadith. Apa artinya? Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya makan, Allah tak makan. Makhluknya minum, Allah. Makhluknya kawin, makhluknya beranak, Allah tidak. Begitu juga makhluknya perlu tempat, Allah tak perlu tempat. Manusia tempatnya di bumi, ikan tempatnya di air, burung terbang di udara. Allah tak perlu tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat, karena semua tempat itu yang ciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ada sebelum ada langit bumi. Allah sudah ada sebelum ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah sudah ada sebelum semua itu ada. Jadi apa yang mau saya sampaikan pelajaran kedua, bahwasanya jangan kita meyakini Allah itu di langit. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah ada sebelum adanya langit. Kalau kita mengatakan Allah itu di langit, berarti Allah sama dengan makhluknya perlu tempat. Allah itu tak perlu dengan tempat. Nah, terus kan, bagaimana caranya Allah itu berjumpa dengan Nabi Muhammad? Jangan kita pikirkan giga memori kita terlalu kecil, tak mampu. Ya, akal kita tak mampu mikirkannya. Yang jelas Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tidak tahu kita bagaimana caranya. Kemudian pelajaran ketiga, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad mengucapkan salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah jawab salam Nabi Muhammad. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya itu? Salam keselamatan untuk kamu, wahai Nabi Muhammad, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Coba ibu bapak adik-adik bayangkan, Nabi Muhammad sedang berada di hadapan Allah, Nabi Muhammad sedang menghadap Allah, dapat salam dari Allah, derajat paling tinggi. Tapi coba lihat, ini pelajaran ketiga. Apa kata beliau? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kata beliau, keselamatan untuk kami semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Pelajaran apa yang boleh kita ambil daripada cerita ini? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah Nabi Muhammad berada di jabatan yang tinggi, tapi beliau tak lupa sama rakyatnya. Nabi Muhammad sedang diucapkan salam oleh Allah, diucapkan selamat. Beliau tidak pengen selamat sendiri, beliau tidak pengen sejahtera sendiri, tapi juga beliau pengen rakyatnya selamat dan sejahtera. Ini pelajaran kalau jadi pemimpin. Jangan lupa mentang-mentang jabatan tinggi, mentang-mentang sudah terpilih jadi caleg-caleg, udah terpilih, bukan jadi caleg lagi dah, udah benar-benar jadi anggota legislatif. Kemarin masuk kampung, keluar kampung, murah senyum. Jangan sudah jadi muka masam, handphone tak aktif, suka tak ada di rumah. Jangan sampai. Dan ingat, jangan lupakan rakyatnya.
Nabi Muhammad paling tinggi kedudukannya, diucapkan salam oleh Allah, tapi masih mikirkan kesejahteraan rakyat. Itu pelajaran bagi yang punya jabatan, jangan lupa sama rakyat. Orang kalau punya jabatan suka mikirkan rakyat, bagaimana rakyatnya sejahtera, itu pemimpin ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau dia mikirkan diri dia sendiri, apalagi zalim, itu bukan ikut Nabi Muhammad, tapi itu ikut Fir'aun. Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan Allah mendapatkan suatu perintah yang lain daripada yang lain. Kalau puasa, haji, umroh, zakat dan lain-lain, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintahnya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi perintah yang satu ini saking pentingnya, Nabi Muhammad langsung dapat dari Allah. Apa perintah tersebut? Solat 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 kali solat sehari semalam. Coba bapak ibu adik-adik bayangkan, sehari itu 24 jam. Kalau solatnya 50 kali, berarti kira-kira 20 menit sekali kita sholat. Bapak-bapak tak bisa kerja, baru hidupkan motor, manaskan motor, azan, tinggalkan motor, curi orang. Betul? Ibu-ibu baru numis bawang, azan, sholat, meledak kompor tu. Adik-adik baru masuk kelas, baru baca doa, azan, sholat, kena tinggalkan pak gurunya. Masuk lagi ke kelas, azan lagi sholat, tak bisa belajar. 20 menit sekali sholat, 50 kali satu hari. Bayangkan. Akhirnya Nabi Muhammad setelah menerima perintah tersebut pulang. Di tengah perjalanan ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, engkau dapat apa dari Allah? Kata Nabi Muhammad, saya dapat perintah sholat 50 waktu untuk beliau dan untuk umatnya. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, makna ucapannya begini. Wahai Nabi Muhammad, umat kamu itu badannya kecil, tenaganya lemah, pendengarannya lemah, hatinya lemah, pandangannya lemah, badan lemah, makan kuat. Yang makan kuat itu tambahan saya tuh. Emang iya emang? Kata Nabi Musa, umat kamu badannya kecil, hati lemah, pikiran lemah, pandangan lemah, badan pun lemah, tenaga lemah. Kata Nabi Musa, coba kamu balik lagi menghadap Allah, minta diskon, minta keringanan. Nah, ini pelajaran keempat. Nabi Musa itu lebih tua dari Nabi Muhammad, lebih tua. Tapi Nabi Muhammad lebih mulia, lebih tinggi jabatannya. Kenapa? Pernah berjumpa dengan Allah, Nabi Musa tidak pernah. Tapi coba lihat, orang tua menasihatkan, Nabi Muhammad dengar, balik lagi menghadap Allah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang keempat, kalau orang tua nasihatkan, dengarkan. Oh, Nabi Muhammad saja lebih mulia dari Nabi Musa. Nabi Musa lebih tua, nasihatkan, Nabi Muhammad dengar. Orang lebih tua, apalagi kita sama orang tua sendiri. Kalau orang tua sendiri nasihatkan, dengarkan, jangan sombong. Jangan mentang-mentang udah sekolah tinggi, S1, S2, S3, campur S-teler, banyak SS-nya. Mentang-mentang orang tuanya misalnya tak tamat SD, orang tuanya nasihatkan, nak, jangan pacaran nak, tak boleh nak, jangan mabuk-mabukan nak, jangan balik malam-malam. Apa mak? Ribut ya. Wajar tu namanya. Nah, kau lah. Oh, ni dah mulai panas dah ni. Dah mulai ngegas dah ni. Kalau orang tua nasihat, itu dengarkan. Jangan kurang ajar. Makanya ni, yang masih hidup-hidup orang tuanya, kalau hidupnya mau berkah, kalau hidupnya mau selamat, kalau mau sukses dunia akhirat, senangkan hati orang tuanya.
pegang omongan saya, yang mengecewakan orang tuanya, apalagi sampai bikin nangis orang tuanya karena sakit hati, karena kecewa, tak mungkin bahagia, tak mungkin berkah hidupnya dari dunia sampai akhirat. Tuh, Nabi Muhammad balik lagi menghadap Allah, dikurangi 5 waktu, 50 kurang 5, sisa berapa? 45. Balik beliau. Di tengah perjalanan ketemu lagi sama Nabi Musa, ditanya, dikurang berapa Nabi Muhammad? Dikurang 5, belum. Balik lagi. Balik lagi beliau, dikurang lagi 5, sisa 40. Terus bolak-balik, sisa 5 waktu. Nah, setelah sisa 5 waktu, kata Nabi Musa, belum kuat. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu sama Allah. Sisalah 5 waktu. Ayo. 50 sisa 5 itu 10% daripada 50. Berarti Allah buang 90%, alias Allah kasih diskon 90%. Dari 50 menjadi 5, diskonnya 90%, sisa 10%, hanya 5 waktu saja. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau pergi ke mall-mall tak ada diskon 90%. Paling tinggi 75% diskon di mall tuh. Diskon 90% hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih diskon 90% dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kau masih tak mau sholat, memang kau ajar memang kau. Beb, apa pula kurang ajar Pak Beb? Orang tak sholat, apa pula kurang ajar? Iya. Nih, saya kasih tahu. Ayo kita sama-sama merenung. Sholat 50 jadi 5 waktu, 90% diskonnya. Masih tak mau sholat, kurang ajar, kelewatan, tak tahu diri, tak tahu malu. Tengok apa pula Beb? Nih, bentar lagi kan kita masuk bulan Ramadan nih. Tak sampai sebulan lagi kan? Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bu, Pak, biasanya kalau masuk bulan Ramadan itu dekat-dekat mau lebaran, akhir-akhir Ramadan, biasanya yang kerja-kerja ini dapat THR kan, tunjangan hari raya. Bu, Pak, kalau misalnya suami-suami ibu ini dapat THR, tunjangan hari raya, ini saya berbicara seperti ini biar kita merenung. Kalau misalnya suami-suami ibu nih mau menghadapi lebaran, dapat THR dari bosnya 100 juta, waduh, itu pokoknya kalau 100 juta THR-nya mau dekat lebaran, cat rumah baru, motor baru, permadani baru, kursi baru, horden baru, istri yang lama, pokok suhu ini baru, 100 juta. Itu kalau bosnya nelpon tengah malam, Pak, tolong datang ke kantor Pak, biar jam 1 malam, jam 2 malam hujan ribut, datang di kantor. Siap Pak, 86 saya datang. Oh, datang dia. Kalau istri tanya, kalau istrinya tanya sama suami itu, Bang, abang nak kemana Bang? Nak ke kantor deh, malam nih Bang, jam 1 Bang, hujan lagi Bang, Guntur. Bos manggil deh, Bang, malam nih Bang, hujan Bang. Ya Allah deh, ini bos nih baik deh. Emang baiknya apa Bang? Setahun sekali deh dia ngasih THR 100 juta. Ya Allah, bos setahun sekali ngasih THR 100 juta. Tengah malam buta pun dia pergi ngagak bos tuh. Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, ngasih kita THR bukan 100 juta, tak ternilai harganya, dan bukan setahun sekali. Allah kasih kita THR setiap detik dan tak ternilai harganya. Ini saya kasih contoh. Allah kasih kita mata nih kan, ada kelopak matanya. Nah, emang kelopak mata kita nih kedap-kedip setahun sekali kan? Coba Bapak Ibu bayangkan, adik-adik, kalau kelopak mata kita ini kedap-kedip setahun sekali. Tahun ini terbuka, setahun. Kena debu sakit, kena asap pedas, betul? Tahun depan tertutup, bawa motor masuk parit, betul? Bu, Pak, adik-adik, tapi subhanallah, nih mata kita nih, kelopak matanya bisa kedap-kedip.
Kalau kita capek, dia tertutup tidur. Kita segar, dia terbuka. Mata pedas, dia tutup. Bayangkan 1 menit bisa berapa kali itu. Sekarang saya mau tanya, ini ada jual di pasar Flamboyan nggak? Ada jual di mall-mall? Ada. Pak, Bu, adik-adik, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang bawa duit 1 miliar, datang kepada bapak ibu adik-adik, saya mau beli kelopak matanya 1 miliar, ada yang mau jual? Naikkan harganya 10 miliar. 10 miliar, kalau belikan bakwan tenggelam sungai Rengas. Kalau ada orang bawa duit 10 miliar, datang ke hadirin-hadirat nih, mau beli kelopak matanya, ada yang mau jual? Apa nikmatnya punya duit 10 miliar, tak ada kelopak mata macam batu bangkit mukanya? Betul? Bu, Pak, ini kelopak mata tak bisa dinilai dengan duit. Dan Allah kasih ini kedap-kedip setiap detik, tak ternilai harganya. Ini THR dari Allah, setiap detik tak bisa dinilai dengan duit, saking mahal dan saking mulianya. Cuman solat 5 waktu, bukan suruh pergi tengah malam. Solat 5 waktu, sekali solat paling 5 menit, 5 kali solat 20 menit. Masih kau tak mau solat, kau ngajak ke dalam kau. Betul? Itu baru kelopak mata, belum jantung. Nih, jantung kita gluduk. Emang jantung kita detaknya setahun sekali? Enggak kan? Tuh, setiap detik berdetak terus. Ini berdetak tuh jantung kita nih. Kalau ada orang bawa duit 100 miliar, ada yang mau jual jantungnya? Saya nak jual, langsung masuk kubur. Betul? Ini jantung kita berdetak setiap detik, tak ternilai harganya. Masa cuma suruh sholat yang dulu jadi 50 jadi 5 waktu, masih tak mau, memang tak tahu diri, memang tak tahu malu memang. Maka oleh sebab itu, hadirin-hadirat, sholat ini lain daripada yang lain. Bu, Pak, adik-adik, orang kalau tak mampu puasa Ramadan, Bu, orang tua udah tak mampu, lemah badannya, tak usah dipaksa. Tak usah dipaksa puasa, boleh tak puasa tu boleh. Nanti bayar fidyah tiap hari. Satu harinya 6,7 on beras. Kalau dibulatkan 7 on dah. Jadi kalau ada orang tua, nenek, datuk, udah tak mampu puasa, jangan dipaksa. Nek, puasa nek. Oh, puasa. Kalau nak masuk neraka. Bukan nenek masuk neraka, kau masuk neraka. Jadi orang kalau lemah, tak mampu puasa, boleh tak puasa. Orang sakit, kalau dia sakit, dia puasa bisa mati kata dokter. Atau tambah lama sembuhnya, atau tambah lama tambah parah sakitnya, boleh tak puasa? Boleh. Kalau sakitnya parah, boleh tak puasa. Nanti kalau sehat ganti. Kalau tak sembuh-sembuh, bayar fidyah. Gitu. Itu kalau puasa. Kalau zakat, orang miskin apa yang mau dizakatkan? Kalau haji umrah belum mampu, tak wajib untuk haji umrah. Tapi kalau sholat, selama dia orang Islam, selama dia sudah balik, selama dia suci dari haid dan nifas, selama masih punya akal, tak bisa tak sholat. Selama masih ada akalnya, harus sholat. Beb, tak bisa berdiri, Beb. Cara yang kedua, duduk. Duduk tak bisa, Beb, kaki sakit. Cara yang ketiga, miring kanan. Usuk sakit, Beb. Cara yang keempat, terlentang. Terlentang, maaf, misalnya di sana kiblat, terlentang, kepalanya angkat sedikit. Sholat pakai isyarat kepala. Mulutnya membaca, kepalanya bergerak. Allahu Akbar. Ruku, tunduk sedikit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, tunduk. Allahu Akbar. Beb, kepala sakit, Beb. Cara kelima, sholatnya pakai mata, mulutnya membaca, matanya mengisyaratkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku, kejamkan sikit. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Iya. Yang bahaya itu mata sipit.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cara kelima, solat pakai isyarat mata, mulut membaca. Beb, mata sakit beb, tak bisa buka. Cara keenam, solat pakai hati, baring, mulut membaca, hatinya membayangkan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dibayangkan pakai hati. Beb, pakai hati tak bisa beb, bungkus. Awak ke masjid, takbirkan dia 4 kali. Kalau solat tak bisa. Selamat di belakang, beb, di rumah sakit beb, masih sadar tak dia? Sadar, wajib solat. Kecuali kalau udah koma, tak sadar, nah itu tak wajib. Tapi selama sadar masih wajib solat. Beb, tak bisa wudu beb, diwudukan. Tak bisa kena air, tayamum. Tak bisa kalau solat, harus melain daripada yang lain. Makanya catat baik-baik apa kata Nabi Muhammad SAW. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apa artinya? Perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hari kiamat nanti adalah solat 5 waktu. Yang pertama kali ditanya solat 5 waktu. Kata Nabi Muhammad, kalau solat 5 waktunya bagus, semua amalnya yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau solatnya tidak bagus, Nabi Muhammad tidak mengatakan tidak solat. Kalau solatnya tidak bagus, kata Nabi, dia solat tapi asal-asalan. Dalam Nabi yang penting saya solat. Tak boleh. Ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu agama. Bagaimana cara istinja yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana syarat rukun solat ibadah yang benar. Belajar. Makanya duduk, yang mondok-mondok bagus, yang sudah jarak mondok, yang sudah tua-tua, duduk di majelis taklim minimal sepekan sekali, seminggu sekali duduk belajar. Bagaimana istinja yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana ibadah yang benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau asal-asalan tidak diterima oleh Allah. Belajar kita. Kata Nabi Muhammad, kalau solatnya tidak betul, semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia naik haji setiap tahun, walaupun dia pergi umrah setiap bulan, walaupun dia bersedekah setiap hari, walaupun dia bangun masjid sekalipun, kalau solatnya tidak betul, apalagi solatnya bolong-bolong, semua amalnya nol, kosong, sia-sia, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jaga solatnya, Bu, Pak, ingat baik-baik. Nabi Muhammad mengajarkan anak kalau umur 7 tahun, itu suruh sholat, suruh puasa Ramadan. Siapa yang nyuruh? Yang ngurus dia. Siapa yang ngurusnya? Orang tuanya kah? Kakek neneknya kah? Saudaranya kah? Yang mengurusi anak, kalau umur 7 tahun, anaknya suruh sholat, suruh puasa. Subuh-subuh angkat. Anak saya baru 5. Anak saya baru 5. Yang pertama umur hampir 12, yang kedua hampir 11, yang ketiga hampir 9 tahun. Anak-anak saya semua, Bu, Pak, doakan menjadi anak yang soleh-solehah. Anak-anak saya dari umur 7 tahun, saya suruh sholat 5 waktu. Karena itu perintah Nabi Muhammad. Memang mereka belum wajib sholat, tapi kita disuruh Nabi Muhammad untuk nyuruh dia sholat umur 7 tahun, suruh sholat 5 waktu, suruh puasa Ramadan. Kalau dia tidak sholat, tidak puasa, belum dosa karena belum balik. Tapi kalau kita tidak nyuruh, kita yang dosa. Dosa, Bu, Pak. Makanya saya kalau subuh dari 7 tahun, saya angkat dia. Saya tempat tidur, wudu. Saya tunggu wudu. Sholat subuh, sholat. Habis sholat tak tidur lagi. Jam 6 lewat bangun anak sekolah. Gitu, Bu. Ramadan puasa. Hari pertama melepa dia. Bah, lapang dah.
Nanti kalau puasa full, habis lebaran beli sepeda baru. Oh semangat itu. Janji kan beli sepeda baru, tapi habis lebaran beli kan bang. Nah jangan bohong. Ini juga dia. Ya, Bu, 7 tahun anak suruh puasa Ramadan, suruh sholat 5 waktu. Kalau sudah umur 10 tahun, tidak mau sholat, tidak mau puasa, kata Nabi Muhammad, pukul. Tapi jangan pukul pakai kayu 88. Sentil dia, sentil, cubit. Itu Bu, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak mau pukul. Itu ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Biar dia dari kecil sudah terbiasa untuk taat ibadah kepada Allah SWT. Karena mohon maaf, berapa tahun yang lalu saya ketemu ada orang umurnya 40 tahun lebih, rambut udah beruban, udah punya anak. Bulan puasa nyaman yang dia minum, nyaman yang dia makan. Saya tanya, tak puasa ke bang? Apa tak puasa bang? Tak mampu, lapar, kata dia. Tuh, umur dah tua, tak sadar diri. Itu kenapa dia seperti itu? Karena dari kecil tak terbiasa untuk taat ibadah kepada Allah. Makanya ikut ajaran Nabi Muhammad. 7 tahun suruh sholat puasa Ramadan, 10 tahun tak mau pukul, biar dia terbiasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau anak Bu, itu kalau anak. Kalau suami, tapi bukan suami-suami yang di sini ya. Ini orang-orang soleh semuanya nih. Kalau suami udah azan subuh, Bu, Pak, ingat nih, kata Nabi Muhammad, orang kalau bangun sudah masuk waktu subuh, itu telinganya kena kencing setan. Saya ulangi, kata Nabi Muhammad, makna hadisnya, orang yang bangun sudah masuk waktu subuh, udah azan, itu telinganya kena kencing setan. Kalau orang tidak bangun tahajud, tidak bangun sholat tahajud, bangunnya subuh, itu kena kencing setan. Apalagi kalau bangun jam 6, bangun subuh saja, tidak bangun tahajud, itu telinganya jadi WC-nya setan, jadi kloset, dikencing setan tuh telinganya. Makanya Bu, kalau suaminya susah bangun, guyuk sedikit, bang, ayang bangun, sholat, tepuk-tepuk kakinya. Kalau masih belum bangun, naikkan sedikit sampai lututnya, tepuk, bang, bangun. Belum bangun lagi, jangan naikkan lagi. Bahaya. Kalau dia belum bangun, ambil air Bu, percikkan sedikit mukanya. Sayang, bangun. Dipercikkan air pun masih belum bangun Bu. Jaga terakhir Bu, jangan keempat. Ambil tangannya, sentakkan, tarikkan. Bang, bangun. Sholat. Kalau abangnya bilang begini, Dek, ngapa pula habis dengar ceramah Abang Abdurrahman jadi kasar pula sama suami ini? Bilang sama dia Bu, bang, saya bukan kasar bang sama abang. Tadi tuh abang tuh sedang berada di pinggir jurang api neraka bang. Saya tidak mau abang masuk neraka, makanya saya tarik tangan abang biar kita sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sekarang saya kasih gambaran Bu. Saya kasih gambaran. Kalau misalnya suami ibu naik ke gedung hotel paling tinggi di Gajah Mada, berdiri di pinggir hotel di atas, loncat ke bawah. Apa yang ibu lakukan? 1, tolakkan dia ke bawah. 2, biarkan dia mati-mati lah kobarnya. 3, ibu tarikkan tangannya. Kalau ibu tolakkan dia ke bawah, atau ibu biarkan dia, ibu siap-siap jadi janda. Anak ibu jadi anak yatim, betul? Kalau ibu sayang, apa yang ibu lakukan? Bang, jangan bang, saya belum siap jadi janda. Tarik tangannya, kan gitu bukan? Ibu tarik tangannya, bang, jangan bang, tak boleh bang, bahaya bang, jatuh ke bawah. Ibu tarik. Itu cuma dari gedung hotel, jatuh ke bawah, ibu tarik tangannya. Suami ibu kalau tak bangun sholat, dia bukan jatuh dari gedung, jatuh ke jurang ambil kaki Bu. Makanya tarikkan tangan dia, biar dia sholat. Kalau ibu sayang sama dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ingat baik-baik Bu, Pak, ingat baik-baik. Kalau laki-laki
itu sholat 5 waktunya di masjid. Ya, kalau sekali-sekali bolehlah di rumah, misalnya badan letih atau bawa balik dari perjalanan jauh dari mana gitu ya, sekali-sekali sholat di rumah. Tapi kalau rutinannya sholat 5 waktu di masjid, Nabi Muhammad itu sangat benci sekali kalau laki-laki sholat di rumah. Kalau laki-laki sholat di rumah, rumahnya mau dibakar sama Nabi Muhammad, saking bencinya Nabi Muhammad. Laki-laki sholat di rumah, rumahnya mau dibakar sama Nabi Muhammad, apalagi yang tak sholat. Makanya Nabi Muhammad ini kalau hidup zaman sekarang banyak rumah terbakar. Betul? Banyak laki-laki sholat di rumah dan banyak yang tak sholat. Ya Allah, dulu zaman Nabi Muhammad masjidnya lantainya dari pasir, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah daun kurma. Kalau hujan tembus, kalau panas tembus. Tapi makmumnya full sampai belakang sholat berjamaah. Tuh zaman Nabi Muhammad, lantainya pasir. Zaman sekarang banyak masjid megah-megah, bagus. Masjid megah itu bagus, syiar Islam. Tapi jangan hanya megah saja. Masjid megah. Saya tadi ini saya hitung AC-nya 9. Masya Allah. Saya masuk terbenam kaki saya lembut di sejadah ini. Masjid sekarang ini Masya Allah pakai AC, indah, megah, sejadah lembut, bagus. Tapi yang di sini saya tengok ini muka orang soleh-solehah semuanya. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Perempuan paling bagus sholat di rumah, paling bagus dalam hukum Islamnya. Tapi kalau mau sholat di masjid boleh, tidak apa-apa. Syaratnya perempuan itu boleh sholat di masjid. 1, auratnya ditutup. 2, jangan nimbulkan fitnah, artinya jangan bersolek-solek. 3, izin sama suami. Kalau anak izin sama orang tua, nah itu boleh ke masjid, tidak apa-apa. Masjid megah, bagus, syiar Islam. Tapi jangan sampai masjid itu yang azan Pak Ahmad, yang qomat Pak Ahmad, imamnya Pak Ahmad, makmumnya rupa Pak Ahmad gak? Rupa Pak Ahmad seorang sholat. Jangan, Pak, Bu, masjid yang hebat itu selain bangunannya megah, syiar Islam, diisi dengan sholat berjamaah yang ramai, diisi dengan majelis taklim, kajian-kajian ilmu. Itu baru masjid yang menyinari bumi, yang cahayanya menembus sampai ke langit. Jangan hanya megah saja, tapi isinya kosong. Nah, itu kalau laki-laki. Makanya, nih catat baik-baik. Perhatikan Bu, Pak. Orang kalau tak sholat, minimal dia akan dapat 5. Berapa? 5. Orang kalau tak sholat, minimal dia dapat 5. 1, hidup dan rezekinya tak ada berkah. Itu 1. Hidup dan rezekinya tak berkah. 2, orang yang meninggalkan sholat ketika akan meninggal dunia, dia akan merasakan sangat haus, walaupun dikasih air minum sebanyak mungkin tak hilang-hilang hausnya. Tuh, mati dalam keadaan sangat haus. 3, orang yang meninggalkan sholat, di dalam kuburnya, kata Nabi Muhammad, Allah kirimkan ular. Bukan ular tedong, bukan ular sawah. Yang Allah kirimkan nama ularnya Asyuja'ul Aqra. Asyuja'ul Aqra. Itu ular Allah khusus kirimkan untuk orang yang meninggalkan sholat dalam kuburnya. Ular itu akan makan di dalam kuburannya. Itu 3. Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat di akhirat. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ngelihat di neraka ada sekelompok orang, kepalanya dipecahkan sama malaikat pakai batu, hancur, keluar otaknya, dibalikkan lagi, ambil lagi, hancur lagi, terus begitu. Yang namanya siksa neraka tidak ada kata-kata kebal. Makin hari makin sakit, makin pedih. Itu siksa neraka, dipecahkan, balikkan lagi, pecahkan, balik lagi, terus begitu. Nabi Muhammad tanya, wahai malaikat Jibril, siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang waktu di dunia tidak mau sujud kepada Allah, alias tak mau sholat.
Kepala ini pecah nanti di nerakanya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang meninggalkan sholat akan dipanggang oleh Allah dengan api neraka. Yang mana api neraka itu panasnya lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Hadirin hadirat, Bapak Ibu adik-adik, kalau kita hidupkan kompor gas di rumah, kita letakkan tangan kita di atas kompor 1 menit kita tak kuat. Jangankan kompor gas, oleh api yang kita bakar jempol kita tak kuat. Panas itu api dunia, apalagi api neraka panasnya 70 kali lipat. Api dunia tidak mampu, apalagi api neraka. Tuh orang yang meninggalkan sholat, minimal itu yang dia dapatkan dari Allah SWT. Kemudian ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, selain Nabi Muhammad melihat macam-macam, melihat orang yang kepalanya dihancurkan, Nabi Muhammad juga melihat paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Halo, assalamualaikum. Bu, paling banyak penghuni neraka itu kata Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad lihat paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Tentu ada sebabnya. Tenang Bu, sekarang perempuan dulu, habis itu laki-laki, tenang ya? Adil. Paling banyak penghuni neraka itu kata Nabi Muhammad perempuan. Pasti ada sebabnya. Apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya perempuan menjadi penghuni neraka paling banyak adalah, di antara sebabnya yang pertama, perempuan susah jaga mulutnya. Ini saya sampaikan biar ibu-ibu, perempuan-perempuan tak jadi penghuni neraka. Satu, perempuan menjadi penghuni neraka yang paling banyak sebab mulutnya. Tetangganya beli kulkas, dia sesak napas. Tuh, tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya. Ibu-ibu yang di sini solehah semuanya, amin. Ini ibu-ibu belah sana tuh. Dia belah sana tuh. Kalau tetangganya beli kulkas, dia sesak napas. Tetangganya beli motor, dia kejar-kejar. Itu yang pertama, susah jaga mulutnya. Yang kedua, perempuan menjadi penghuni neraka paling terbanyak sebabnya adalah, yang kedua, cepat melupakan kebaikan suami. Suami ngasih duit belanja, suami belikan barang, suami belikan pakaian. Sekali suaminya salah, apa kata dia? Abang jahat bang, abang tak sayang sama adik, abang tak cinta, abang tak perhatian. Ya Allah ya Rabbana, selama ini apa gak? Hilang semua gara-gara kesalahan, gara-gara salah sekali hilang semua kebaikan suami. Nah, hati-hati Bu, hati-hati. Itu kata Nabi Muhammad, sebab perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak. Tapi jangan khawatir Bu, walaupun perempuan menjadi penghuni neraka paling banyak, jangan khawatir. Perempuan bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja. Syaratnya cuma 4. Berapa syaratnya? Ingat baik-baik, catat baik-baik. Perempuan bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja. Pintu surga ada 8. Perempuan bisa milih lewat pintu pertama, kedua sampai 8, boleh. Syaratnya cuma 4. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil jannah syi'ti. Kata Nabi Muhammad, apabila perempuan melaksanakan sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak berani keluar rumah tanpa izin suami, tidak berani berboncengan dengan yang bukan mahram, tidak berani masukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat akan dipersilakan masuk surga lewat pintu yang mana saja. Syaratnya 4. 1, saya ulangi, sholat 5 waktu, gampang. 2, puasa di bulan Ramadan, gampang. 3, menjaga kehormatan, gampang. 4, taat kepada suami. Nah, ini 4 ini gampang-gampang susah nih. Yang keempat ini gampang-gampang susah, taat kepada suami. Bu, jangan macam perempuan yang belah sana Bu ya. Ada perempuan di belah sana tuh Bu, dia taat sama suaminya tanggal muda ya. Tanggal tua hilang taatnya. Kalau tanggal muda, suaminya banton. Apa kata suaminya? Dek,
buah kecapi, buah kedondong. Kopi dong. Oh, dia pun bawakan kopi untuk suami ini. Di samping kopi macam-macam, ada belonda, bakwan, kroket, macam-macam kuenya. Suaminya pun tanya, "Dek, abang kan cuma minta kopi ya, Dek. Apa banyak menang kue ini?" Apa kata dia? "Istri soleha kan." Oh, tanggal muda. Begitu masuk tanggal tua, suaminya pantun, "Dek," kata suaminya, "buah kecapi, buah kedondong, kopi dong." Dibalas dia pantun suami itu. Apa kata dia? "Bang, daun seledri, buah kedondong, bikin sendiri dong," kata dia. Tak boleh, Bu. Mau tanggal tua, tanggal muda, tanggal perawan, tanggal janda, pokoknya tetap taat sama suami selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. Tapi kalau perintah suami melanggar perintah Allah, ibu-ibu tak boleh taat. Tak boleh. Misalnya suaminya ngajak pergi mall, "Dek, pergi mall, Dek." "Ayolah, Bang." Tapi susah pakai kerudung, Dek. Nampakkan rambut yang ikal mayang tuh. "Oh, jangan." "Maaf, Bang. Tak boleh, Bang. Tak boleh. Itu melanggar perintah Allah." Istri harus taat sama suami selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. Beb, dari tadi Beb malah istri-istri, suaminya kapan? Sekarang suami. Hei para suami, termasuk saya. Jangan mentang-mentang istri harus taat suami, istri harus taat suami, istri harus taat suami. Suami semena-mena, tak boleh. Terus Beb, suami bagaimana sama istri? Nah, perhatikan baik-baik. Dengar nih para suami-suami dan calon-calon suami. Mudah-mudahan dapat istri yang soleha. Amin. Yang cakep lahir batin. Amin. Yang mukanya glowing. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Suami sama istri gimana? Dengarkan baik-baik, Bu, Pak. Apa Allah berfirman dalam Al-Quran? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, dan perlakukanlah istri itu dengan baik, kata Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa artinya? Istri berhak untuk diperlakukan baik sebagaimana istri berkewajiban memperlakukan suaminya dengan baik. Itu dua. Yang ketiga, sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa la'ib. Artinya, tidak ada laki-laki yang memuliakan istri kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Jadi laki-laki yang memuliakan perempuan, memuliakan istri, dia mulia di sisi Allah. Dan laki-laki yang menghina perempuan, menghina istri, dia terhina, tercela di sisi Allah. Jadi kalau ada suami menghina istrinya saja, dia tercela, terhina di sisi Allah. Apalagi sampai nempeleng istrinya, apalagi sampai ninju istrinya. Menghina istri saja, dia akan tercela, terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya suami-suami, saya ingatkan, kalau istrinya buat kopi kurang gula, jangan dibilang pahit. Apa bang rasanya bang? Tunjukkan jempol dua. Enak nih, luar biasa. Kurang gula, gampang, ambil gula di dapur, tinggal tambah. Kita muliakan istri kita, mulia kita di sisi Allah. Istri masak kurang garam, gampang, ke dapur ambil garam, tambah. Kebanyakan garam, tambah air, kan tak susah. Betul? Pak, ini istri-istri bang udah capek. Istri udah capek, nyucikan baju, masak, nyapu ngepel rumah, jemur pakaian, nyetrika. Capek tak bu? Capek. Ibu pak, capek tak bu? Capek. Tahu-tahu suami balik ke rumah udah dimasakkan, dicucikan baju, diserikakan, rumah dibereskan. Tahu-tahu balik ke rumah udah dimasakkan, tinggal makan. Ketika makan tak nyaman, kata suaminya. Sakit tak hati itu bu? Aduh sakit tak? Sakit. Hormati istri, muliakan istri, akan mulia di sisi Allah SWT. Makanya Pak, saya ingatkan, ingat ketika kita sedang memuliakan istri, pada saat itu kita mulia di sisi Allah. Maka setiap suami yang sedang menghina istrinya, pada saat itu dia tercela, terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.
Istri taat sama suami, suami memuliakan istrinya. Terakhir, sebelum saya tutup, ini saya ceramah udah 1 jam lebih tadi. Terakhir sebelum saya tutup, ingat, yang wajib-wajib laksanakan semuanya, jangan tawar-tawar. Sholat 5 waktu, jangan kurang-kurang lagi. Beb, saya cuma bisa zuhur, asar, maghrib, isya, beb. Subuh belum bisa, jangan ketawa lagi. Itu udah 5 waktu, harga mati, tak boleh. Puasa bulan Ramadan sebulan, jangan tawar-tawar. Kadang-kadang ada orang puasa 1 hari pertama sampai 25 rajin. Begitu masuk 26 sibuk dia. Yang ibu-ibu sibuk bakar kue, yang bapak-bapak sibuk ngecat rumah. Muka dia macam kuas dah. Yang ibu-ibu muka dia macam open. Orang kue terus sampai tak puasa. Jangan. Kalau yang wajib-wajib, laksanakan semuanya. Yang haram, tinggalkan semuanya. Yang sunnah-sunnah, laksanakan semampunya. Nah, kalau yang sunnah betul, semampunya. Beb, sholat duha itu kan paling mulia kan 8 rakaat, beb. Ya, tak bisa saya beb 8 rakaat tiap hari, beb. Saya bisa cuma 2 rakaat, tak apa. Yang penting tiap hari istiqomah, bagus. Beb, sholat witir, beb. Saya tak bisa setiap malam 11 rakaat. Saya bisa 3 rakaat ya, tak apa, bagus, lanjutkan. Sunnah. Beb, saya tak bisa sholat tahajud banyak-banyak, beb. Saya bisa 2 rakaat, bagus. Nah besok subuh sekitar jam 4 lewat 36 menit kurang lebih. Nah, setengah jam sebelum subuh tu bangunlah, sholat tahajud. Ya, setengah jam kira-kira. Bu, ibu tahu mungkin, ibu bapak-bapak mungkin tahu. Di Tanjung Raya tu ada namanya Hubaba Anisal Haddad, kan? Itu beliau umurnya 107 tahun. Itu beliau kalau ibadah di malam hari dari jam 12 malam sampai pagi tak tidur, ibadah. Nah, kalau kita tak bisa seperti itu, minimal setengah jam sebelum subuh bangun, wudu, sholat, habis itu kita angkat tangan, curhat sama Allah tuh paling bagus waktu tahajud di atas sejadah habis sholat, itu paling bagus kalau mau curhat. Jangan curhat di medsos, sikit-sikit update status, pening kepala aku. Tak ada manfaatnya. Kalau mau curhat paling bagus habis tahajud. Ya Allah, doa, ya Allah, ngapa ke suami aku ni macam dajjal, ya Allah. Coba ya Allah, beri hidayah ya Allah. Mudah-mudahan jadi orang baik, jadi orang soleh ya Allah, selamatkan. Itu doakan. Ya Allah, anak-anak saya ya Allah, bukakan pintu hati, terangkan hatinya Allah. Dan anak yang soleh-solehah, membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Doa malam-malam itu paling bagus, tahajud. Habis doa, masih ada waktu baca istighfar. Ya, baca habis tahajud tu baca. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Baca 70 kali tu habis tahajud. Istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Baca 70 kali. Insyaallah urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Tu habis tahajud baca istighfar tu. Kalau sudah istighfar, masih ada waktu ambil Quran, ngaji. Kan nikmat, tenang hidup kita. Walaupun hidup kita sederhana, tapi kita isi dengan ibadah. Hati tenang, jiwa tentram. Bu, Pak, jangan kita ni udah melarat di dunia, melarat lagi dalam kubur. Jangan udah menderita di dunia, menderita lagi dalam kubur. Makanya, tuh, baca Quran. Ya. Bu, adik-adik, bapak-bapak, Hubaba Anisa tu Haddad, umur 107 tahun. Satu hari baca Quran 5 juz. Bayangkan, 5 juz tu kalau cetakan Quran cetakan Arab 10 lembar, 1 juz. 5 juz 50 lembar satu hari. Jadi 6 hari khatam. Umur 107 tahun. Coba lihat, jalan masih kuat. Saya sekitar 4 bulan yang lalu saya pindah rumah. Beliau datang ke rumah saya pakai mobil disimpan, beliau jalan kaki ke rumah saya. Jalan masih kuat. Sekitar 7 hari yang lalu, cicit beliau datang ke rumah saya. Ustaz, ini hadiah dari Hubaba Anisa. Ngirimkan ke rumah saya buah, masih ingat. Jalan masih kuat. Ingatan masih bagus. Kalau saya pergi ke rumah beliau, beliau nanya, nama abah saya, apa kabar abah? Abah ente Ali, nama abah saya kan Ali. Tanya, sebutkan nama istri saya. Ingat, tuh bayangkan umur 107 tahun, ingatan masih bagus. Maaf nih. Kadang-kadang kan orang kalau udah tua kan, kadang-kadang pikun.
lupa. Kadang-kadang kau siapa, padahal cucu seorang lupa dia. Kadang-kadang begitu kan? Maaf nih, ini beliau umur 107 tahun, ingatan masih bagus, jalan masih kuat, pendengaran masih bagus, penglihatan masih bagus. Itu Allah tunjukkan bu, orang setiap hari baca Al-Quran. Makanya orang kalau setiap hari baca Al-Quran, insya Allah sampai dia meninggal dunia, dia tidak akan pikun dan dia tidak akan buta. Karena dia baca Quran, matanya dijaga oleh Allah, ingatannya dijaga, tidak akan pikun dia kalau sampai mati. Setiap hari baca Quran. Bu, Pak, beliau sehari 5 juz baca Quran. Umur 107 tahun, Allah tampakkan, Allah jaga beliau. Itu Allah tampakkan, Allah tunjukkan. Di dunia saja dijaga oleh Allah, apalagi nanti dalam kubur, apalagi nanti di akhirat. Nah, kalau beliau saja 107 tahun sehari bisa baca Quran 5 juz, kalau kita yang muda-muda ini ya minimal kalau tidak bisa satu hari 5 juz, minimal one day 1 juz, sehari 1 juz, sebulan khatam. Beb, tak bisa beb, sehari 1 juz beb, berat beb, sibuk. Udahlah, setengah juz 5 lembar, paling 20 menit selesai. Kalau ngajinya slow, cepat sikit 15 menit, setengah juz selesai. Ya Allah beb, setengah juz beb, Allah berat beb, sibuk. Udahlah 2 lembar ya lah, 2 lembar sehari, 2 lembar itu paling 5 menit selesai. Beb, 2 lembar beb, belum bisa beb, saya gaji masih gagap-gagap beb. Selembar, sehari selembar. Oh Pak Bu, selembar sehari paling 3 menit. Kalau sehari selembar pun tak bisa, rehal atau rehal? Mana rehal dulu? Kalau sehari selembar tak bisa, ambil rehal kayu tu, lipat 2, pangkung ke kepala. Oh, jadi apa hidup kita ni? Kalau selembar pun tak bisa, handphone ni kalau dibuka sehari semalam, mungkin 3-4 jam ada kali buka handphone. Sayang handphone tu tak bisa ngomong. Kalau handphone tu bisa ngomong, protes kali dia. Malah muka kau yang tengok aku ni gitu. Handphone dibuka setiap hari 3-4 jam bisa. Masa baca Al-Quran cuma 5 menit, 2 lembar, selembar tak bisa, kelewatan. Apa yang mau kita bawa ke kubur? Semuanya tinggal, harta tinggal, motor tinggal, tupperware tinggal. Apa gitu? Tuh, apa namanya itu? Untuk buat kue, apa namanya? Open tinggal. Semua tinggal bu. Skincare tinggal, semua tinggal. Suamimu yang ganteng tinggal, istri cantik tinggal. Amal soleh yang ikut kita masuk dalam kubur, itu yang kita bawa. Makanya tiap hari baca Quran, biar hidup tak galau. Ini sikit-sikit kemenong, rambut dicabut. Ui, apa kau ni? Pening kepala aku tu, pening, kemenong. Besok ketemu lagi muka dia, menong lagi, jambut rambut. Kadang-kadang ambil duit logam putih, jenggot dah tarik ini. Oi, ngapa tu? Pening kepala aku. 2 hari pening lagi kepala dia. Besok ketemu, oi ngapa ni? Pening kepala aku. Ujung-ujung kita tengok dia, kepala kita yang pening. Tiap hari tengok dia malah pening kepala dia. Kenapa hidupnya malah pening, galau sumpah? Karena tak baca Al-Quran. Cuba tiap hari baca Quran, hati tenang, jiwa tentram. Walaupun hidup sederhana, tapi hidup kita diberkahi oleh Allah. Baca Quran tiap hari, baca selawat. Kata ulama, jangan kurang setiap hari baca selawat 300 kali. Jangan kurang. Ya, kalau bisa 1000, 2000. Tak bisa minimal 300. Selawat yang pendek-pendek pun boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, sambil bawa motor baca selawat. Ya, daripada tengok Pak Amoy. Apa baca selawat? Betul? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sambil masak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Daripada nyanyi lagu dangdut, kemana? Kok biar makanan berkah tu kalau masak baca selawat, jangan nyanyi lagu dangdut.
Jadi suami menanah aja dia. Makanya banyak anak-anak ini sekarang anak-anak gerak ya. Karena lagi masak, lagi nyuci beras, lagi masak, lagi numis kangkung, dan jadi dangdut. Makannya tak berkah. Bacakan selawat. Sallallahu ala Muhammad. Lambat amat beb, lama amat beb. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bacakan selawat minimal sehari 300 kata ulama, biar berkah hidupnya, tenang hatinya, tenang tentram jiwanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udahlah, cukup dah. Sekarang saya masih mau tambah nih. Udah 1 jam 20 menit saya ceramah nih. Udah bos. Udah, ini muka-muka. Hei, ini muka-muka lapar nih. Sejuk nasi. Nah, cukup. Udah 1 jam 20 menit. Sekarang kita tutup dengan doa bersama. Ya, ayo angkat tangannya, khusyukkan hatinya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, di malam ini kami sama-sama berkumpul di Masjid Fathul Jannah yang mulia ini ya Allah. Kami angkat tangan kami meminta bermunajat mengemis kepadamu berkah Nabi Muhammad SAW, berkah keluarga beliau, berkah sahabat beliau, berkah orang-orang soleh. Ya Allah, kami mohon ampunkan segala dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak salah, kami banyak khilaf, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ya Allah, ibu kami ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami dengan susah payah, meregang nyawa ketika mengeluarkan kami, tidak tidur malam ketika kami menangis, capek menyusukan kami, tidak jijik mencebokkan kotoran kami. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, ayah kami yang susah payah mencari nafkah untuk membesarkan kami, yang susah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan kami, yang susah payah mencari nafkah untuk memberi makan kami, yang susah payah mencari nafkah untuk memberi uang jajan kami. Ya Allah, ampunkan dosa ayah kami, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, serta dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu dalam ridho dan keberkahan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, nanti ketika kami sampai pada ajal kami ya Allah, kami mohon tutuplah umur kami ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi khairin wa lutfin wa afiyah. Kumpulkan kami semua ya Allah bersama Nabi Muhammad SAW di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami, murid-murid kami semuanya menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Ya Allah, menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tuanya dunia akhirat, menjadi hamba yang Engkau cintai, menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jauhkan mereka dari narkoba ya Allah, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari perzinahan, jauhkan mereka daripada perbuatan yang baik. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami sayang kepada mereka, jadikan mereka anak-anak yang membahagiakan kami dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah pertolongan untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang sudah meninggal dunia, golongkan mereka menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang masih hidup, jaga mereka, tolong mereka, beri kemenangan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hancurkanlah Zionis Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah,
kami mohon kepadamu, berilah kami rakyat Indonesia ini ya Allah, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana janji saya tadi, terakhir ceramah saya mau kasih pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan. Mau yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan boleh. Angkat tangan, nanti mikrofonnya datang ke yang angkat tangan. Pertanyaan pertama. Bagaimanakah seorang hamba agar digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar? Yang tahu angkat tangan. Ini angkat tangan dulu. Ini nih, kasih mic -nya. Ini udah, ini angkat tangan, ini baju ini. Bu, iya, yang di tiang. Dipasihin. Ayo, bagaimana seorang hamba dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan sabar? Caranya satu, caranya harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita dalam segi ibadah. Dalam segi akhirat amal soleh. Nah, terus? Yang kedua, memandang orang yang lebih rendah dari kita dalam segi dunia. Melihat yang di bawah dalam urusan dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa namanya? Ismi Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ada benda hadiah dari Habib. Bukan cuma kasih bisa juga. Ayo pertanyaan kedua. Yang perempuan mana nih? Pertanyaan kedua. Sebutkan syarat-syarat perempuan bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja. Itu ibu dah. Perempuan boleh. Perempuan bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja kata Nabi Muhammad. Sebutkan syarat ibu. Namanya ibu, namanya. Nama saya Varianti. Varianti. Ya. Anak apa bu? Anak 2. Laki-laki perempuan? Iya, sekarang lagi pondok di Habib Hasan. Oh iya? Ya. Oh sana? Ya. Siapa nama ibu? Fauzan Zaki. Sama? Yang adiknya belum. Perempuan? Kelas 4. Adiknya perempuan? Laki-laki juga. Mudah-mudahan anaknya soleh semuanya bu. Amin. Bahagia orang tuanya dunia akhirat. Ayo bu, sebutkan syaratnya. Syaratnya 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatannya. 4, taat kepada suaminya. Masya Allah. Sayyidina Muhammad. Nambah pertanyaan. Apa duit lagi dah? Nambah. Ayo, masih ada 100.000. Ayo, semuanya bebas nih, laki-laki perempuan. Orang kalau tak sholat, apa yang akan dia dapatkan dari Allah? Tuh, dia lu nggak tunjuk tangan tuh. Tuh. Coba kasih mikrofon. Paling belakang. Berdiri. Hei. Terus saya teriak. Sebutkan. Habis ini siap-siap. Pertanyaan selanjutnya usah dia. Orang boleh apa tadi itu? Orang yang tak sholat minimal akan dapat apa dari Allah? 1, hidupnya dan rezekinya tidak berkah. 2, ketika sholatul maut ia akan merasa haus walaupun diberi air yang banyak. 3, didatangkan ular yang besar yang bernama Asyuja'u Akro. di mana didatangkan tuh? Ketika dikubur. 4, ketika Nabi Isra, Nabi melihat suatu kaum yang kepalanya dipecahkan. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah kaum itu? Maka malaikat Jibril berjawab, kaum itu ialah suatu kaum yang tidak sholat. Nah, yang kelima, maka akan dipanggang di atas api neraka. yang panasnya melebihi 70 kali lipat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Masih ada 1. Nah, masih ada 1. Pertanyaan yang keempat. Ayo, bisa jawab. Pertanyaan yang keempat. Bagaimanakah cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, tengok perempuan tak ada angkat tangannya.
Perempuan ada, perempuan tak angkat tangan. Enggak, perempuan ada angkat tangan tak? Dua laki, dua perempuan. Perempuan tak angkat tangan ibu. Ini yang angkat tangan dulu tadi nih. Nih, nah. Ayo, ayo. Berdiri. Lupa nanya nama tadi kah? Ini siapa namanya nih? Diam. Siapa namanya? Rapi Zulfakar. Apa? Zulfakar. Rapi Zulfakar, mudah jadi anak yang soleh. Ilmunya berkah manfaat. Ayo. Yang ke satu, cinta dan menyayangi yang dicintai Nabi Muhammad. Mencintai dan menyayangi semua yang dicintai Nabi Muhammad. Yang kedua, hidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. menghidupkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Dah. Nah, duduk. Udah selesai, maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah dan ya Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Abdul Rahman Muntahar yang telah menyampaikan